dia itu bandar narkoba, ya. Terus kemudian hasil narkoba dialihkan untuk beli alat berat. Oh, berarti pencucian uang itu adalah hasil dari sebuah kejahatan, kemudian dipakai untuk sesuatu yang lain. Itu namanya pencucian uang. Dari situ akhirnya semua aset disita. Udah hasil kalau masalah pasal pencucian uang tersita semuanya. Tersita semua. Main kasus korupsi, orang yang korupsi aset-asetnya kan disita semua. Oh, gitu. Karena diduga itu hasil korupsi. Tapi nanti kalau nggak terbukti hasil korupsi, bahwa itu adalah pencucian uang, lebih berat mana pencucian uang sama korupsi? Yo, nek selama ini aku lihat di penjara itu pencucian uang itu lebih berat. Oh, lebih berat ya? Karena dia sudah tahu hasil uang jelek, dia jadikan jelek juga, dikembangkan. Nah, kalau misalnya ini ada sebuah kasus, ada suami istri, terus si suami itu pinjam uang di bank tanpa sepengetahuan istrinya. Setelah pinjam uang, kemudian uang itu berhasil keluar, maka oleh si suami itu uangnya itu dimasukkan ke rekening perusahaan anaknya, bukan dia. Nah, suatu saat si orang ini meninggal. Nah, yang punya duit bank ini kan pasti kan nagih toh. Nah, terus akhirnya karena si bapak itu sudah meninggal, maka sekarang yang diberi adalah istrinya, gitu loh. Lah itu termasuk pencucian uang nggak? Loh, kalau itu nggak termasuk. Jadi gini, di bank mungkin kan antara si laki sama si bank itu punya MOU. Ada kesepakatan. Ya kan. Nah, ini dia di kesepakatan itu nggak tahu bagaimana caranya, dia mungkin memakai nama istrinya untuk sebagai bukan penjamin ya. Iya. Orang yang mengetahui ya. Tapi istrinya nggak dikasih tahu kan. Nggak dikasih tahu ini. Nggak dikasih tahu. Kalau si bank ini menuntut istrinya itu nggak bisa. Karena apa? Bank ini MOU-nya sama si laki, otomatis disitu tanda tangannya laki. Kalau tapi uang itu setelah cair dimasukkan ke perusahaan anaknya. Tetap nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Iya. Bank urusannya sama si laki, bukan ya, sama anaknya. Laki udah meninggal. Iya, bukan, kecuali si laki ini, ya kan, memberikan surat warisan sama si anaknya. Surat warisan tentang? Loh, uangnya tadi. Oh, enggak pernah. Nah, itu kan enggak ada. Kalau ada, bank berhak untuk nagih di anaknya. Nah, ini persoalannya begini. Si laki ini kenal baik dengan direkturnya. Kenal baik. Walaupun kenal baik. Akhirnya ya apa caranya komunikasi dan sebagainya kok cair. Gitu loh. Si suami, si laki-laki itu mohon permohonan kredit cair. Cairnya itu bank itu kan masuknya ke rekeningnya pimpinannya. Tapi pimpinannya ditransfer nang si laki ini. Si laki di anaknya, di perusahaan anaknya. Ya. Itu ya apa? Ya nggak ada hubungannya sebenarnya sama anaknya. Contoh gampang nih. Kejadiannya Pak Harto. Pak Harto jelas-jelas korupsi. Tapi kan sing ditagih kan anaknya. Tapi kan nggak iso Pak Harto ini mati. Iya. Lah hubungannya kan sama Pak Harto bukan sama anaknya. Kecuali Pak Harto memberikan surat wasiat, ya kan? Aku diutang bank sak ini. Nah, bank ini duit tak lebokno nang rekeningmu. Baru itu bisa dilakukan bank untuk nagih ke anaknya. Tapi gini, sialnya direktur bank itu pernah wawancarai istrinya, ya toh, direkam bahwa istrinya itu ngaku kalau memang suaminya pernah transfer uang. Dan uangnya itu ditransfer ke perusahaan anaknya. Secara dasar, ini dasar hukumnya, dasar hukumnya itu hubungannya antara bank sama si kaki, iya. Nah, bukan sama istrinya. Kalau toh istrinya memang
dia kan hanya tahu untuk masalah transfer uang ke rekeningnya. Dia kan nggak tahu asal usul uangnya dari mana. Iya, nggak tahu dia memang. Nah, itu bisa dipatahkan dan nggak ada hubungannya misalnya. Aku memang ngerti ini transfer bank di anak perusahaan ini anakku, tapi kan aku nggak tahu itu di opo. Pada intinya keluarga baik istrinya atau anaknya mengelak untuk ditagih, dia menang. Karena masalahnya setiap transaksi simpan pinjam itu mesti ada perjanjian ya. Ada, makanya yang si laki pasti kan yang tanda tangan di sini siapa? Laki apa istrinya? Iya dia suaminya. Nah, iya, berarti kan Waktu itu masih hidup loh. Loh iya. Nah, kalau ada asuransinya, biasanya seluruh bank itu pasti ada asuransinya. Kalau meninggal dianggap lunas utangnya. Contoh, papaku dewi, papaku sendiri, dia utang koperasi, ya kan? Waktu meninggal, utangnya masih ada, peda beli utang koperasi buat beli sepeda motor. Terus kemudian baru 2 cicilan papaku meninggal. Lunas. Iya lunas. Nggak ditagih di keluarganya, dikasih surat lunas. Nah, nek itu ditagih. Berarti tinggal menyidiki surat kalau itu ditagih, karena dia kemudian ada pimpinan yang bermain, pimpinannya sih dikejar. Dia melakukan penyalahgunaan wewenang. Bukan yang laki itu ya. Bukan. Makanya ditanya rentetannya, akhirnya muncul bahwa saya bilang tadi ada bermain dari sini. Nah, sing kena iki, lah iki diuber. Nek kon kepingin gak ono masalah, ya duit iku balekno. Akhirnya ngejar iki. Nah, sekarang sialnya lagi si pimpinan bank ini kerjasama dengan polisi. Lah saya ini sing istrinya itu diuber polisi. Betul. Padahal itu sebenarnya kan perdata loh. Nggak ada haknya polisi. Dan polisi pun misalnya nagih dia itu tugasnya apa polisi kok sampai tugas nagih? Kalau polisi seperti nagih, laporan di atasannya Iya, selesai. Nek atasannya kerjasama pisan, laporan di propam. Propam, Polda, ngono. Iya, beres. Gak on. Nah, makanya nggak ada polisi wani nagih. Aku polisi, kok tak tagih audit bangki. Kenek. Iya kenek nek wong ngerti hukum ya tambah seneng. Nah, dari situlah masyarakat ini kan banyak yang ngerti. Tahu hukum gitu loh. Kalau saya kok pinter hukum awak. Loh, karena belajar itu Iya, lebih matang belajar di dalam ya daripada namanya kuliah ya. Ternyata tidak menghentikan kreativitas orang untuk berkarya seperti yang dilakukan oleh salah seorang warga binaan di Lapas 2B Pasuruan baru-baru ini. Aku Ya, pengen dengan dari memanfaatkan limbah koran bekas, aneka kreasi jalanan cantik berhasil dibuatnya dan dijual hingga puluhan buah dalam setiap bulan. Seperti ini, wis ngerti wong salah, dibelok, diputar balikan. Lah nek awakmu misale bantu bojone Dengan iku segala keterbatasan sebagai warga binaan, Kalau tak aku menghalangi Yuda untuk terus berkreasi. Intinya aku cuman Buktinya, Beri pemuda penasihat Lapas aja, 2B nasihat aja. Pasuruan Iya, Jawa intinya Timur ini yang tanda mampu tangan di membuat sini aneka siapa? celengan cantik. untuk masalah Hebatnya ini. lagi, pria asal Nah, Sidoarjo ini suaminya, membuat suaminya kreasinya meninggal. dengan Selesai. memanfaatkan kertas koran bekas. kecuali yang tanda tangan anaknya. Proses Ah, pembuatannya betul. sendiri diawali Tangan dengan anaknya, menggulung kertas istrinya koran bekas baru. menjadi sempuran lidi. Makanya Kemudian sekarang diberikan lem hingga di terbentuk lembaran dari bank-bank itu gulungan mesti ada kertas. penjamin, minta dipinjamin. Selanjutnya, bentuk gulungan kertas menjadi celengan dalam aneka bentuk karakter seperti superhero, kartun, bunga, hingga lambang klub sepak bola. Undang-undang tentang Kegiatan membuat celengan ini Perhutanan. dilakukan Yuda sejak 6 Mungkin bulan ada silam utang guna piutang. mengisi waktu luang. Ya kan? Nah, Kini, Nanti Yuda kita pun terus mampu berkata-kata. mengajak warga binaan lainnya untuk Kalau membuat celengan. utang piutang, Beragam celengan ya toh, unik buatan Yuda juga kemudian laris proses manis di pasaran itu belum hingga para pembesuk yang menjadi, datang ke lapas ikut turut uang memesan. prestasi. Ini kan uang ini kan dimasukkan ke perusahaan anaknya, meneruskan ya usaha kan? ini nggak? Terus dia Saya pasti meninggal. teruskan karena Ini belum muncul usaha ini kejahatan loh. Saya nilai usaha yang Belum, continue. makanya. Dan juga Dan mengajarkan usahanya kepada anaknya ini anak-anak jalan gitu loh. untuk supaya rajin Cuman dia menabung. itu ketakutan Jadi karena mengumpulkan ditelepon uang sedikit demi polisi sedikit. sing ngaku-ngaku Dan Polda. itu Ya itu juga sangat untuk tak sidiki. masa depan. jangan nek saya saran Dalam jangan setiap bulan, takut. Yuda mampu menjual Sekarang 90 unit tugasnya celengan polisi yang apa? semuanya dijual dengan harga bervariatif. Mulai Loh, dari sekarang ada 25.000 tak, Jok? hingga Lain 50.000 polisi rupiah. lagi utang. Sementara untuk pemasaran Dia dilakukan sampai dengan ngomong memasuk nanti ke saya akan berbagai toko dan gelar penjualan perkara. online. Rizal Saya bilang, Joko, silakan. Pasuruan, Jawa Timur. Gitu loh. Gelar perkara silakan. Silakan. Kalau manggil saya jangan lewat telepon, surat resmi. Nah, ngono lho. sekarang nanti hukum tertulis. Iya, tertulis. Kalau ada
Oh yang tertulis misalnya semua ikatan hukum itu harus ada tertulis. Nah dikatakan di situ yang punya hutang itu suaminya, bukan istrinya, bukan anaknya. Lah karena si direktur bank ini harus bertanggungjawabkan, maka nekanlah si istri begitu gak mempan kerjasama sampai polisi. Dan itu pun bakal nggak mempan. Sekarang kalau misalnya polisi, misalnya situ sewenang-wenang, viralnya beres, masyarakat itu loh kalah dari masyarakat cabai. Iya, apa namanya saya IT ini, cepet. Iya kan. Nek, Dan gak bener dan saya kemarin nyuruh sama si perempuan ini, suaminya yang meninggal itu, saya suruh ngerekam. Jadi waktu dia ditelepon polisi direkam sama perempuan ini. Iya. Direkam, dia nyebut pimpinan nyebut, yang katanya pimpinannya minta sekian muncul di situ. Harus itu direkam, terus kemudian misalnya dibuktikan, kena KB. Oh iya. Dan polisi itu hancur bahkan. Pokoknya nyapot jenenge komandane. Apalagi ini kasus-kasusnya sedang sangat-sangatnya Sambo ini. Ya, tambah gak karuan. Makanya sekarang nek misalnya kalah mereka dengan orang kuat, bahkan presiden pun viral kalah viral. Iya, saya ngawe viral, gak bener takon. Kalah viral. Lah sing polisi lalu lintas njukui dhuwit nang iku nang bis-bis iku kan di video mbek wong, di viral, dipecat langsung. Iya, kalah. Langsung dipecat tanpa diselidik, langsung dipecat. Kalah karena sudah ketahuan buktinya polisi kok njaluk duit nang ngono. Kan gak duduk tugas, duduk fungsinya. Untung dia yang ngerekam itu. Aku ngomong, Bu, disimpan itu Bu rekamannya. Nanti kalau suatu saat saya butuh itu rekamannya. Iya. Hebat kan, ngerti hukum. Terus aku seneng aku. Dadi engko suatu saat aku tak dolan nang omahmu. Kini cangkruk nang ini sing sepi tapi aja sing rame. Kangge gawe konten. Sajane enak iku nang ngene Mbak Tin. Kuwi lak kenal Mbak Tin sih. Ya mama sing kenal, nah aku gak kenal. Enggak kenal loh. Oh iya. Ya apa yang Engko nyangkruk nang jero kan ana sing ngene warung kan gede to terus nang kono ayo tak bikin konten. Pokok intine aku sampe arahno kudu ya apa. Dalam arti ya gawe skrip elek-elek. Iyalah, engko tak anu tak gawe. Pada saat itu aku sedih ngomong iki gitu. Karena Iya. apa Yang mau saya tanyakan itu cek lancar lah. Cek lancar. Mari ngono tak viralno. Tapi viral positif loh yo. Ya, nek Tentang- itu aku enggak masalah. Aku Tentang kadang- pertobatan dan anu. Loh aku bahkan ke orang-orang bilang, bahkan di Facebook ada anak kenalan aku ini mantan narapidana loh. Iya. Jadi aku enggak Kejujuran munafik. itu justru kejujuran itu yang menyelamatkan kamu. Jadi aku enggak munafik bahwa aku ini mantan narapidana dan segala macamnya. Enggak munafik. Apa? Walaupun bener hal negatif. Nek kon gak seneng ambek aku ya wis. Ya wis cukup. Nek misalnya kon enggak seneng ya. Ya wis sing penting aku kok ngene iki. Aku gitu. Sing penting jangan tergoda ambek kanca-kancamu narkoba lho. Ya, enggak. Kok hal itu. Soalnya biasanya gitu dikejar terus. Tak hindari bener-bener itu. Akhirnya tak hindari bener-bener tak kubur